Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai presentasi kali ini, ada baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan Almadita Safira, Claudi Fiasta Melani, Asmarani, Rahma Maulidia Fitri, Nurul Hasanah, dan Tri Damayanti dari program studi farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Kami akan menjelaskan mengenai penyakit Alzheimer sebagai kelainan pada membran plasma, di mana tugas ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI. Berikut jurnal yang kami rujuk dalam membuat video ini. Baiklah, kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang, penyakit Alzheimer atau AD adalah degenerasi umum dan progresif dari struktur dan fungsi otak manusia yang mengakibatkan deteriorasi suasana hati, perilaku, kemampuan fungsional, kognisi, dan memori. Alzheimer merupakan penyakit degeneratif yang ditandai dengan penurunan daya ingat, intelektual, dan kepribadian. Tidak dapat disembuhkan. Pengobatan ditujukan untuk menghentikan progresivitas penyakit dan meningkatkan kemandirian penderita. Kemudian kita masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme penyakit Alzheimer atau AD sebagai kelainan pada membran plasma. Yang kedua, bagaimana gejala umum dari penyakit Alzheimer. Dan yang ketiga, bagaimana peran membran plasma dalam patofisiologi AD. Kemudian tujuan penulisan, yang pertama, untuk mengetahui mekanisme penyakit Alzheimer atau AD sebagai kelainan pada membran plasma. Yang kedua, untuk mengetahui gejala umum dari penyakit Alzheimer. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peran membran plasma dalam patofisiologi AD. Selanjutnya masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama ada kategori Alzheimer yang terdiri dari 4 kategori, yaitu predemensia. Pada Alzheimer tingkat ini terjadi gangguan kognitif ringan, defisit memori, serta apatis. Yang kedua ada demensia onset awal. Pada kategori ini terjadi gangguan bahasa, kosakata, bahasa oral dan tulisan, gangguan persepsi, gangguan gerakan, terlihat bodoh, kurang inisiatif untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga ada demensia moderat. Pada tingkat ini terjadi deteriorasi progresif, tidak mampu membaca dan menulis, gangguan long-term memory, substitusi penggunaan kata atau parfasia, misidentifikasi, labil, mudah marah, delusi, serta inkontinens sistem urinaria. Dan yang keempat ada demensia tahap lanjut atau advance. Pada tingkat ini terjadi tidak dapat mengurus diri secara mandiri, kehilangan kemampuan verbal total, agresif, apatis ekstrim, deteriorasi massa otot dan mobilitas, serta kehilangan kemampuan untuk makan. Lalu gejala penyakit Alzheimer. Yang pertama adanya hilang ingatan yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sulit dalam memecahkan masalah sederhana. Yang ketiga, kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang akrab di rumah, di tempat kerja, atau di waktu luang. Yang keempat, kebingungan dengan waktu dan tempat. Yang kelima, masalah pemahaman gambar visual dan hubungan spasial. Yang keenam, lupa tempat penyimpanan hal-hal dan kehilangan kemampuan untuk menelusuri kembali langkah-langkah. Bab 2 pembahasan. Selama tahap akhir penyakit, pasien kehilangan kemampuan untuk mengontrol fungsi motorik seperti menelan atau kehilangan kontrol usus dan kandung kemih. Mereka akhirnya kehilangan kemampuan untuk mengenali anggota keluarga dan untuk berbicara. Sebagai penyakit berlangsung, itu mulai mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang dan mereka mengembangkan gejala seperti
agresi, agitasi, depresi, dan sulit tidur. Penyakit Alzheimer sebagai kelainan pada membran plasma. Selain munculnya neurofibrillary tanks, akar masalah AD tampaknya adalah peningkatan regulasi dalam pembentukan peptida 42 asam amiloidogenik kecil toksik dan sangat amiloid beta yang berasosiasi sendiri pada akhirnya. Menariknya, semua mesin enzimatik yang bertanggung jawab untuk pembentukan amiloid beta dan pembentukan SP berikutnya adalah protein rahasia atau protein pengubah atau akselerator yang tinggal di membran plasma yang terlibat dalam pemrosesan katabolik protein prekursor beta amiloid terikat membran. Selain sekretase, protein aksesori pengubah atau akselerator ini termasuk nikastrin, APH1, presenilin 1, presenilin 2, sortilin, protein membran TSPAN, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya peran membran plasma dalam patofisiologi AD, di mana dia ada membran plasma molekul terkait, kemudian ada asosiasi membran plasma dan fungsi atau disfungsinya. Bab 3 penutup. Kesimpulan, Alzheimer merupakan penyakit degeneratif yang ditandai dengan penurunan daya ingat, intelektual, dan kepribadian. Tidak dapat disembuhkan, pengobatan ditunjukkan untuk menghentikan progresivitas penyakit dan meningkatkan kemandirian penderita. Kategori Alzheimer, predementia, demensia onset awal, demensia moderat, demensia tahap lanjut. Fosfolipid yang diturunkan dari membran plasma dan asam DHA yang diesterifikasi adalah substrat untuk asam arakidonat dan konversi siklooksigenase yang mendukung sinyal inflamasi di SSP. Membran plasma juga dapat memberikan DHA gratis untuk konversi melalui 15 LOX melalui neuroprotectin D1. Docosanoid neurotropik yang kuat. Oleh karena itu, tergantung pada pemrosesan jalur dan sinyal biologis yang digunakan. Membran plasma dapat menjadi sumber sinyal yang menguntungkan dan merugikan untuk lebih lanjut memodulasi aspek amiloidogenik, inflamasi, atau neurotropik dari proses AD. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, bab 3 yaitu penutup. Yang pertama saran, penderita demensia termasuk penyakit Alzheimer dianggap sebagai salah satu tantangan kesehatan masyarakat global terbesar yang pernah ada, di mana memperhatikan prospek yang muncul sangat penting karena kemajuan saat ini mengarah pada peningkatan substansial dalam perawatan medis. Kami dengan senang hati mempersembahkan makalah mengenai penyakit Alzheimer sebagai kelainan pada membran. Diharapkan makalah ini menjadi referensi pembaca mengenai penyakit Alzheimer dan untuk selanjutnya lebih memberikan informasi terkini mengenai penyakit Alzheimer ini. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.